Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Nur Alifah Alawiyah dengan NIM 99214211066 dari kelas akuntansi C. PPh penghasilan itu pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diperoleh selama tahun pajak. PPh 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan kepada setiap penghasilan yang diterima seperti gaji, honorarium, bonus, dan lainnya. Setelah terjadinya pemotongan ini, wajib pajak akan menerima bukti pemotongan yang nantinya digunakan untuk mengisi SPT. Subjek pajak adalah orang atau pihak yang bertanggung jawab atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak maupun bagian tahun pajak. Subjek pajak penghasilan terbagi menjadi subjek pajak penghasilan orang pribadi, yaitu subjek penghasilan orang pribadi wajib pajak adalah subjek pajak penghasilan bagi yang merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia maupun di luar Indonesia. Subjek pajak orang pribadi ini terdiri dari dua, yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak orang pribadi luar negeri. Adapun yang kedua yaitu harta warisan yang belum terbagi. Artinya, warisan yang ditinggalkan oleh subjek pajak mengikuti status pewaris. Ketika warisan yang ditinggalkan oleh pewaris tersebut belum dibagi kepada ahli waris, bisa saja memberikan penghasilan meski pewaris itu telah meninggal. Yang ketiga ada badan usaha. Badan usaha adalah subjek pajak yang merupakan orang atau modal sebagai satu kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Badan usaha ini terdiri dari dua juga, yaitu badan usaha dalam negeri dan badan usaha dari luar negeri. Yang terakhir ada badan usaha tetap. Badan usaha tetap adalah aset yang berupa tanah, gedung, mesin, peralatan, gudang, atau komputer atau agen elektronik atau peralatan otomatis yang dimiliki atau disewa digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan aktivitas usaha melalui internet. Subjek PPh badan usaha tetap ini subjek penghasilan yang melakukan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak pada badan dalam negeri. Badan usaha tetap ini merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan yang menjalankan usaha atau memperoleh kegiatan ini di Indonesia. Objek pajak penghasilan. Setiap penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, penghasilan tersebut diperoleh wajib pajak dari dalam maupun dari luar negeri. Yang termaksud objek pajak penghasilan yaitu gaji, upah, tunjangan, honorarium, bunga, laba usaha, dan sewa. Yang tidak termaksud pajak penghasilan yaitu asuransi, beasiswa, sumbangan, hibah, dan dividen. Penghasilan kena pajak atau PKP yaitu penghasilan yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak penghasilan atau PPh. Besarnya PKP untuk wajib badan usaha dihitung sebesar penghasilan neto.
Besarnya PKP untuk wajib pajak orang pribadi dihitung sebesar penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Nah, penghasilan tidak kena pajak atau PTKP itu pendapatan yang dikenai pajak penghasilan neto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak. Daftar PTKP untuk laki-laki atau perempuan lajang, ketika dia tidak memiliki tanggungan, dia dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Jika dia memiliki tanggungan satu tanggungan, dia bertambah 4.500.000. Jadi 54 juta ditambah 4.500.000, 58 juta. Begitupun seterusnya. Kemudian jika ada laki-laki kawin dan belum memiliki tanggungan, dia dikenakan PTKP sebesar 58.500.000, dan jika memiliki satu tanggungan, satu orang anak, dia bertambah 4.500.000 juga, jadi dia 63 juta. Begitupun seterusnya. Dan jika suami dan istri digabung, dia dan belum mempunyai tanggungan, dia dikenakan tarif PTKP sebesar 112.500.000. Jika memiliki tanggungan satu orang anak, maka bertambah juga 4.500.000 menjadi 117 juta. Begitupun seterusnya. Tanggungan anggota keluarga adalah keluarga sedarah atau keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarganya. Adapun tarif PPh 21, yaitu yang pertama, jika berdasarkan Undang-Undang PPh saat ini, penghasilan per tahun yang dikenai sampai dengan 50 juta, dia dikenakan tarif 5 juta. Jika di atas 50 juta sampai 250 juta, dia dikenakan tarif pajak 15%. Jika di atas 250 juta sampai 500 juta, dia dikenakan tarif 25%. Jika di atas dari 500 juta, dia dikenakan 30%. Dan jika berdasarkan Undang-Undang PPh yang baru, penghasilan per tahun sampai dengan 60 juta, dia dikenakan tarif pajak 5%. Sedangkan yang di atas 60 juta sampai 250 juta, dia dikenakan tarif pajak 15 juta. Di atas 250 juta sampai 500 juta, dikenakan tarif pajak 25 juta. Penghasilan per tahun 500 juta sampai 5 miliar dikenakan tarif pajak 30%. Jika di atas 5 miliar, dia dikenakan 35%. Kemudian di sini saya memiliki studi kasus, yaitu berbunyi, Anggun Pratiwi adalah seorang perawat kontrak Kemenkes di Nusa Sehat dengan status TK. Tarif upah yang ditetapkan sebesar 4.521.330 per bulan. Hitunglah berapakah PPh yang harus dipotong oleh perusahaan. Yang kedua, bagaimana proses pembayaran PPh 21. Yang ketiga, bagaimana proses pelaporan PPh 21. Dan yang terakhir, bagaimana perlakuan akuntansinya. Kemudian pembahasan, karena yang ditanya adalah perhitungan, jadi kita
Perhitungan dulu penghasilan neto per setahun. Penghasilan neto setahun 4.521.330 dikali dengan 12 bulan sehingga mendapatkan hasil 54.255.960 selama setahun. Karena dia belum menikah dan belum memiliki tanggungan, dia dikenakan PTKP 54 juta. Jadi PKP-nya 54.255.960 dikurangi dengan 54 juta dari PTKP-nya sehingga didapatkan hasil 225.960. PPh 21 terutang selama setahun yaitu 5% karena dia tidak mencapai 50 juta. Jadi 5% dikali dengan 225.960 rupiah didapatkan hasil 12.798 rupiah. Jika dalam sebulan PPh 21 terutang sebulan itu tinggal dibahagi saja dengan 12, dapat hasilnya 1.066 rupiah. Selanjutnya ada pembayaran. PPh 21 ditanggung oleh Anggun Pratiwi dan dipotong oleh Nusantara Sehat dari penghasilan yang dibayarkan kepada Anggun Pratiwi setiap bulannya. Nusantara Sehat dapat melakukan pembayaran dengan melalui e-billing. Kemudian pelaporan. Anggun Pratiwi dapat menjadikan PPh 21 sebagai kredit pajak pada saat perhitungan pajak orang pribadi di akhir tahun, sehingga PPh yang harus dibayar oleh Anggun Pratiwi adalah sebesar nilai pajak terutang dikurangi dengan PPh 21 yang telah dipotong.